Seberapa besar peluang timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022? Kita akan berbincang dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, mantan pemain timnas serta pelatih timnas Indonesia U16 Bima Sakti serta koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Selamat malam Pak Menteri, Pak Zainuddin Amali. Selamat malam Mas Bima Sakti. Selamat malam Mas Malam. Marhali. Apa Selamat kabar? malam. Selamat malam Pak Menteri. Pak Menpora. Aduh, senang sekali Yes. kita Selamat sama-sama di malam, sini. Coach Bima Ya, dan Pak. Mas Akmal. Ya, selamat malam. Kita malam ini berdiskusi sekaligus juga sambil berdoa. Tapi seenggaknya kan kita harus membakar semangat dulu nih para pemain timnas. Kalau dari Pak Menpora dulu, untuk pertandingan Indonesia melawan Brunei Darussalam besok, seberapa optimistis dan kenapa? Ya, kalau kita lihat di pertandingan pertama lawan Kamboja, sebenarnya materi dari timnas kita cukup ya. Cuman memang mungkin karena ini pertandingan awal, biasanya ya ada hal-hal yang kurang. Saya kira bukan hanya timnas, di beberapa timnas di berbagai negara pun seperti itu kan kita lihat waktu Argentina saja waktu di Piala Dunia kan di awal-awal itu bahkan kalah dari Saudi ya. Maka kita berharap dengan materi timnas yang ada yang dibawa oleh Coach Sintayong ada perbaikan khususnya pada saat melawan Brunei Darussalam dan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena kalau kita lihat dari pengalaman beberapa pertandingan untuk Piala AFF yang terakhir ini, menurut saya sih ini materinya cukup bagus ya. Apalagi sekarang kita ada Jordi Amat yang sempat memperkuat timnas kita. Jadi saya berharap kita bisa memenangkan pertandingan dengan Brunei serta pertandingan-pertandingan berikutnya, dan saya meyakini Coach Sintayong pasti segera mengkoreksi beberapa kesalahan yang mereka lakukan pada saat pertandingan di babak melawan tim Kamboja yang lalu pada tanggal 23 yang lalu. Jadi sekali lagi saya optimis dan saya berharap ada koreksi-koreksi perbaikan dari pelatih dan anak-anak kita akan semakin bagus. Mudah-mudahan pertandingan dengan Brunei dimenangkan, dan bukan hanya dimenangkan tetapi karena ini persaingannya juga bukan hanya kemenangan tetapi juga selisih gol, sehingga kesempatan dengan Brunei ini harus mendapatkan gol yang sebanyak-banyaknya. Ya, kalau misalnya bicara asa, betul ya seperti kata Pak Zainuddin tadi, kita berharapnya kayak Argentina, awalnya kalah dulu atau menangnya sulit banget tapi di akhir bisa jadi juara dunia. Nah, begitu pula kalau di AFF. Tapi kan kita bicara materi harus kita lihat juga komprehensif. Kalau dari Coach Bima gimana lihatnya Mas Bima? Apa yang membuat kemarin selisihnya Indonesia tuh menang tipis dan harus berjibaku dalam melawan Kamboja? Apa yang jadi evaluasi harusnya? Apakah kurangnya uji coba ini jadi kendala? Pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri ya, ini suatu hal yang luar biasa nih Mbak, karena seperti yang kata Pak Menteri tadi, memang menghadapi suatu turnamen, saya juga mengalami waktu di timnas U16 kemarin juga pertandingan pertama Piala AFF bulan Agustus kemarin, memang kesulitan dan itu memang wajar, dan saya pikir Coach Sintayong sudah memperhitungkan semua pertandingan besok sore, artinya jangan sampai mengulangi kesalahan-kesalahan seperti waktu lawan Kamboja, dan yang pasti mungkin Coach Sintayong juga akan melakukan beberapa rotasi pemain yang kemarin main full, mungkin besok bisa dijelaskan untuk fokus ke pertandingan melawan Thailand di tanggal 29 nanti. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Menteri. Banyak sekali support dari pemerintah melalui Pak Menteri di semua level timnas. Ya, semoga ini menjadi motivasi buat tim kita untuk meraih juara di tahun ini, Pak. Nah, amin. Itu yang selalu kita harapkan dibawa pulang Piala AFF ya oleh timnas Indonesia. Kalau dari Mas Akmal, apa yang jadi faktor kesulitan Indonesia kalau yang Anda lihat kemarin? Apakah kurangnya uji coba dan apa yang bisa dilakukan oleh Coach Sintayong untuk menutupi itu?
Ya, yang pertama adalah problemnya uji coba kita kurang, kita harus akui itu. Bahkan kita untuk tampil di Piala AFF kali ini kita tidak ada uji coba. Terakhir kita FIFA International Match melawan Curacao. Selebihnya kemudian pemain kembali ke klub dan mereka berkompetisi dengan klubnya masing-masing, sehingga adaptasi untuk sistem permainan ini butuh waktu untuk kemudian menyatu lagi. Apalagi ada beberapa pemain yang masuk dalam dalam skuad bisa dibilang baru meskipun lama, seperti misalnya striker Ilyas Pasojevic, kemudian Jordi Amat dan lain. Ya. Yang kedua yang menjadi problem adalah ini untuk pertama kali Piala AFF digelar dengan sistem baru, home away, sehingga kemudian perlu adaptasi setiap pelatih mengukur kekuatan masing-masing. Ini kompetisi yang paling berat Piala AFF tahun ini. Kenapa? Karena jaraknya 3 hari sekali, harus pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Dari Jakarta kemudian pindah ke Kuala Lumpur, kembali ke Jakarta, kemudian Indonesia akan main di lawan Filipina. Sungguh ini merupakan jadwal yang berat yang pastinya akan menguras stamina para pemain. Nah, karena itu kemudian Sintayong pastinya sudah punya strategi khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang akan dihadapi tim nasional. Salah satunya ketika berhadapan dengan Malaysia, rotasi merupakan salah satu kunci yang bisa dilakukan. Ditambah tentunya jangan menganggap remeh lawan. Seperti melawan Kamboja kita banyak peluang, ada 18 peluang, hanya 8 yang shoot on target. Kemudian 10 off target, hingga kemudian Sintayong sempat marah dengan Spaso, sempat marah juga dengan Egy Maulana Fikri dan Witan yang tidak mampu menyelesaikan peluang. Tapi inilah sepak bola. Banyak kemudian yang orang lihat mudah menjadi susah. Nah, ini yang harus kemudian dibenahi ke depan, dan melawan Brunei memang secara statistik kita unggul segala-galanya. Kalau kemudian Thailand bisa menang 5-0, kemudian Filipina bisa menang 5-1, setidaknya kita bisa menang dengan skor yang sama. Tapi jangan menganggap remeh Brunei, karena sejarah membuktikan ada 10 pertemuan sejak 1977 Indonesia itu menang 6 kali, 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Kekalahan pertama pada 1983 di Maryland Cup 1-0, kemudian kekalahan kedua di Merdeka Sukan Cup pada 1990. Jadi jangan menganggap enteng lawan siapapun itu gitu ya, Mas Akmal ya. Ini yang harus jadi catatan untuk timnas Indonesia. Pak Menteri, kalau gitu dari tadi yang disampaikan Mas Akmal juga Mas Bima, apa yang bisa pemerintah support gitu untuk timnas Indonesia? Apalagi tadi banyak sekali challenge-nya, mulai tidak ada uji coba. Lalu juga fisik pemain akan juga dikuras dengan pindah-pindah lokasi, jaraknya hanya 3 hari sekali. Ya, tentu pemerintah akan memberikan dukungan sesuai dengan apa yang ada ya, sesuai dengan aturan yang ada. Sebab kita juga tidak mau sembarang memberikan dukungan, kemudian itu bisa bermasalah soal administrasinya. Ya. Kan dukungan pemerintah sudah pasti menggunakan APBN. Nah, APBN ini harus digunakan dengan benar, dan mana hal-hal yang boleh didukung oleh pemerintah, mana yang tidak boleh. Itu memang kita harus lakukan sangat hati-hati, tetapi arahan Bapak Presiden Pak Joko Widodo khususnya untuk timnas U20 kita, karena kita menjadi tuan rumah FIFA World Cup Under 20, maka untuk berlatih di mana saja, uji coba di mana saja, mau ngambil pelatih siapa saja, itu beliau arahannya kepada saya untuk memberikan dukungan, memfasilitasi sepenuhnya federasi PSSI. Nah, saya kira sebatas itu memungkinkan untuk kita berikan dukungan, kita fasilitasi, saya nyatakan pasti. Dan untuk apa yang sedang kita diskusikan ini, saya setuju dengan Mas Akmal, kemudian Coach Bima Sakti, bahwa siapapun lawan yang akan dihadapi, memang kita harus main maksimal, walaupun harus ada rotasi, menurunkan pemain-pemain yang berbeda, itu suatu hal yang wajar saja, tetapi jangan anggap remeh. Saya setuju itu, siapapun lawan yang akan dihadapi harus dihadapi dengan sepenuh kekuatan kita dan seserius mungkin. Betul. Jadi jangan milih-milih siapa, secara statistik itu di atas kertas dengan bola yang bergulir bundar itu bisa beda cerita ya Pak Menteri ya. Ya, betul. Tadi kan Mas Akmal juga sudah menyampaikan statistik pertemuan kita dengan Brunei, pertemuan kita dengan timnas-timnas lainnya, dengan Filipina, Kamboja, Thailand. Itu kan pasti menjadi data buat pelatih dan tim pelatih itu sendiri. Dan
Saya sekali lagi yakin Coach Sintayong sudah punya cara untuk mengatasi berbagai hal, terutama soal kelelahan ya, karena Ya. ini berputar sangat ketat waktunya, berpindah-pindah tempat. Ini pasti akan menyebabkan kelelahan buat timnas kita. Ya. Maka pasti ada cara. Coach Bima juga pernah mengalami itu, bagaimana menghadapi hal seperti ini. Saya optimis bahwa timnas kita masih bisa melenggang ke babak berikutnya. Coach Bima bisa cerita pengalaman. Coach Bima ini kan dia ya melatih juga dulu di timnas gitu. Apa sih sebenarnya faktor yang harus Indonesia punya melawan Brunei? Tidak hanya Brunei lah. Kalau kita bicara one step ahead kan ada Thailand yang menunggu juga gitu. Dengan AFF yang tensinya juga, kalau bicara AFF tuh kan kita merindukan gitu, sudah di runner up, kapan dia bisa bawa pulang Piala AFF, tidak membebani tapi juga sudah pasti harapan pemain, apalagi Coach Bima. Yang pasti semua pemain jangan sampai beban ya melawan Brunei, walaupun di atas kertas tadi yang disampaikan Bang Akmal juga rekor pertemuan kita lebih baik, tapi yang pasti pertandingan ini akan dihitung semuanya. Artinya setiap pertandingan adalah penting. Kita nggak usah mikir mau lawan Thailand dulu nanti tanggal 29, tanggal 2 lawan Filipina. Tapi kita step by step fokus dulu lawan Brunei. Siap ada peluang manfaatkan sebaik mungkin. Seperti kemarin lawan Kamboja ada berapa peluang, Egy, kemudian Witan, yang mungkin agak kurang sedikit tenang aja. Ya kalau bisa, karena yang dihitung di sini head to head. Jadi kalau memang ada peluang bikin gol, sebaiknya bikin gol sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling terpenting, mental jangan sampai terbebani. Tadi Coach Bima selalu bilang tenang, jaga mental saat membela timnas Indonesia, berada di posisi pemain. Coach Bima, apa sih menurut pengalamannya Coach Bima yang paling membuat berat pemain? Apakah tadi beban-beban itu? Ya, yang pasti kadang kita terbebani seperti kita lawan tim-tim yang di bawah seperti Kamboja. Ternyata sekarang mereka perkembangannya sudah luar biasa, pesat sekali. Kemudian lawan Brunei juga, lawan Myanmar dulu kan mereka timnasnya nggak begitu baik, tapi sekarang mereka luar biasa. Jadi kalau bisa jangan sampai terbebani, harus menang banyak, harus bikin gol banyak. Yang paling terpenting kita bisa memenangkan pertandingan dan fokus ke pertandingan setiap pertandingan, Mbak. Jangan sampai kita kalah head to head lagi seperti AFF U19 kemarin, sayang sekali. Kalau Mas Akmal lihatnya gimana nih dari proporsi di pemain timnas Indonesia, performa para pemainnya termasuk para pemain naturalisasi, ini mampu mendongkrak permainan atau enggak sejauh ini, Mas Akmal? Ya kalau melihat komposisi pemain ini tim yang komposisinya paling bagus ya. Yang pertama adalah mayoritas sudah main di Piala AFF walaupun usianya muda seperti Egy, Witan, Arhan sudah main di Piala AFF lalu pada 2021, artinya mereka sudah punya pengalaman. Mereka juga sudah punya pengalaman main melawan Thailand. Nah ini tinggal bagaimana kemudian mental yang biasa. Kita tidak boleh inferior setiap berhadapan dengan Thailand. Karena kalau sudah inferior terlebih dahulu, udah merasa wah kita sulit menang melawan Thailand, maka itu akan menjadi masalah di lapangan. Sehingga kemudian kita patut misalnya belajar kepada Piala Dunia kemarin dari Maroko, yang mereka semua merasa bahwa setiap pertandingan final dan setiap pertandingan mereka bisa menangkan pertandingan itu walaupun melawan juara dunia Argentina misalnya. Atau kemudian melawan tim-tim besar. Melawan Thailand, Indonesia punya kesempatan untuk menang di Piala AFF kali ini. Kenapa? Karena ini pertandingannya nanti di SUGBK, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi saya yakinnya timnas kali ini akan lolos ke semifinal, kemudian juga akan mengulang prestasi tahun lalu ke final. Cuma permasalahannya adalah tinggal bagaimana kita menghilangkan beban bahwa kita ini spesialis runner up. Nah kalau mental spesialis runner up ini bisa kita hilangkan, kemungkinan besar tahun ini adalah peluang terbesar kita untuk jadi juara. Amin, kita doakan bareng-bareng di final dan kita bisa melampaui rekor-rekor 6 kali rekor sebelumnya runner up. Terakhir untuk masing-masing, saya ke Mas Akmal dulu. Nggak lengkap kalau nggak ada prediksi dong. Kalau dari Mas Akmal gimana? Prediksinya berapa kira-kira? Antara prediksi dan harapan bebas kalau Mas Akmal. Ya sejarahnya kita setiap kali melawan Brunei minimal menang lebih dari 3 gol. Jadi kemungkinan 4-0, 5-0, kemungkinan itu ada peluang di sana. Yang penting sekali lagi jangan anggap remeh Brunei, kemudian tampil semaksimal mungkin siapapun yang dimainkan
harus bisa membuktikan bahwa mereka memang layak jadi andalan tim nasional. Oke, lebih dari 3 gol. Kalau dari Coach Bima? Kayaknya saya sehati sama Bang Akmal di Waduh. atas 3 gol ya, Mbak. Boleh minimal selisih 3 gol ya. Kalau dari Pak Ya. Menteri, silakan. Berapa Pak Menteri prediksi? 5 lah, 5. 5 tuh kata Plus minus 5. Mas Akmal. Plus minus 5. Saya plus, Iya. ya Kenapa tuh Pak Menteri? Silakan. Iya, kan kita lihat perkembangan timnas kita, kemudian timnas lawan ya, Brunei khususnya. Kita sudah lihat bagaimana dia, kan Brunei ini sudah main juga lawan timnas lainnya. Jadi sehingga kita sudah bisa memprediksikan, mudah-mudahan nih prediksinya tepat. Yang penting anak-anak kita ada perbaikan, tadi Coach Bima sampaikan dia harus tenang. Dan semua pertandingan, saya setuju itu, semua pertandingan harus dianggap inilah final. Sehingga all out kita untuk menghadapi lawan. Dan otomatis kita juga all out dukung timnas di setiap pertandingan harus terasa final sehingga penontonnya, supporternya juga all out dan agar pemainnya juga bisa berjalan tanpa beban. Itu yang jadi harapan kita untuk bermain maksimal. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pak Menteri terima kasih. Mantan pemain timnas serta pelatih timnas Indonesia U16 Bima Sakti, Coach Bima terima kasih. Sama-sama. Juga koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Terima kasih, Terima kasih Bung Akmal. Sehat selalu Bapak-Bapak. Nih.